فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan sebagai anak kera atau tuyul atau dan sebagainya itu semua adalah jin. Walaupun mungkin menurut sebagian orang di sini anak kera itu adalah mungkin anak sulung yang terbunuh dan sebagainya, maka tak perlu kita tertipu dengan itu semua adalah jin. Orang yang sudah mati, baik dia orang besar ataupun anak kecil, semuanya yang sudah mati masuk ke alam kubur, tidak mungkin kemudian kembali ke dunia, tidak mungkin diperangkap oleh sihir kemudian dimanfaatkan oleh tukang sihir dan sebagainya. Tukang sihir menamakan dirinya dukun atau menamakan dirinya sebagai paranormal atau menamakan dirinya sebagai orang pintar, mereka semua adalah orang-orang kafir. Ma'ruf, mereka para dukun, para tukang sihir, para dukun adalah tukang sihir, maka mereka adalah kafir. Ini yang kita bahas, dukun maksudnya bukan dukun beranak, bukan itu tentunya ya. Tapi yang memang ma'ruf, memang kerjasama dengan jin, biasa mengurus masalah ramalan masa depan atau mencari barang hilang melalui cara-cara gaib, cara-cara mistik dan semacam itu, pengobatan dengan cara-cara mistik. Nah, mereka semua adalah dukun, mereka semua adalah tukang sihir, mereka semua adalah kafir, karena tukang sihir adalah kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan ucapan Harut dan Marut. Allah ta'ala berfirman menukilkan mereka, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada siapapun sihir tadi sehingga mereka berdua mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian, maka janganlah Rasulullah SAW berbuat kufur. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwasanya mempelajari sihir adalah kufur. Ini diriwayatkan oleh Abu bin Humaid, dan juga Allah Ta'ala berfirman Hasan li ghairi dari ayat tersebut, yaitu berfirman tentang intinya adalah terlarang menulis-nulis seperti itu yang disebutkan di gambar tadi. Walaqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Adapun tentang meninggikan law kanu ya'lamun walau annahum amanu wa taqaw, lebih dari itu diperintahkan untuk apa diratakan sehingga cukup hanya satu jengkal saja dari permukaan tanah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Orang-orang dari Abil Hayyat al-Asadi, sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan barang siapa membelinya dengan akhirat, yaitu demi mendapatkan sihir dia membayarkannya dengan akhirat, maka dia tidak memiliki bagian keuntungan apapun di akhirat. Wala timsalan. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu kafir, karena orang mukmin dia masih memiliki bagian keuntungan di akhirat. Kemudian Allah berfirman, alangkah buruknya kepada pembelian yang mereka lakukan tadi itu. Mengutuskan saya kepada perkara tadi, yaitu jangan engkau dapatkan seandainya mereka beriman dan bertakwa, kecuali engkau meratakannya, dan engkau tidak mendapatkan sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang mukmin, mereka bukan orang bertakwa. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, tukang sihir adalah kafir. Tentunya sihir yang ma'ruf yang dibahas oleh kita terkait dengan apa? Dengan minta bantuan pada jin dan sebagainya. Dan yang kami ketahui adalah bahwasanya para dukun itu tidaklah mereka mampu mengendalikan tuyul atau mengendalikan makhluk-makhluk halus tadi, kecuali dengan ritual-ritual khusus yang boleh jadi itu adalah dengan memberikan sesajen, persembahan kepada pemimpin kabilah jin. Dan ini semua adalah kufur akbar, ini semua adalah syirik akbar. Maka para dukun-dukun tadi adalah kafir. Para dukun-dukun tadi mereka adalah orang-orang yang telah murtad. Maka sembelihan mereka jangan diterima. Kalau mereka jadi imam, jangan mau menjadi makmum di belakang mereka, walaupun mengaku sebagai kiai atau sebagai paranormal, sebagai orang pintar atau yang seperti itu. Mereka adalah orang-orang kafir. Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabda, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya,
maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ishaq, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lain-lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan penguatnya banyak sekali dan juga datang dari sejumlah sahabat. Kalau orang yang datang saja dihukumi telah kufur kepada apa yang Allah turunkan, maka bagaimana dengan dukunnya itu sendiri? Maka lebih layak lagi untuk memang orangnya adalah kafir, orangnya adalah sampai tingkat murtad. Baik, maka jangan kita tertipu dengan orang-orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang sudah murtad. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menukilkan doa dari Nabi Sulaiman dan Allah mengabulkannya. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah saya dan berikanlah kepada saya kekuasaan yang tidak dicapai oleh orang-orang setelah saya, atau tidak layak untuk orang-orang yang setelah saya mencapai itu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Baik, ini menunjukkan masalah penguasaan jin, yaitu menguasai jin, mengendalikan jin, mengatur jin, memerintahkan jin dan sebagainya. Ini hanyalah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW sendiri yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan itu, beliau sendiri mengatakan, kalau bukan karena saya ingat doanya saudara saya Sulaiman, niscaya saya telah mengikat jin tadi itu, setan tadi itu di tiang lapangan sehingga anak-anak Madinah mempermainkan setan tersebut. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau menghormati doa dari Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad tidak ingin untuk menyaingi Nabi Sulaiman. Lalu siapa kita? Siapa orang-orang yang sok menguasai jin, sok kerjasama dengan jin itu? Jangan kita tertipu. Dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah, dia tidak mendapatkan hak itu dari Allah, tapi dia hanyalah minta bantuan kepada kabilah-kabilah jin atau pemimpinnya agar menundukkan sebagian jin-jin untuk dikendalikan. Maka orang ini adalah kafir, karena tidaklah melakukan itu kecuali dengan memberikan ritual, memberikan sesajian, dan ini adalah kufur akbar. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.